Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan siap untuk belajar ya. Yuk siapkan buku catatannya untuk kita belajar tentang teks deskripsi dalam metode SK3R menggunakan pendekatan problem based learning. Untuk yang belum tahu apa itu SK3R dan problem based learning, yuk kita bahas lebih dalam. Tenang, pertemuan kali ini kita nggak cuma membaca, tapi kita akan mengamati, membayangkan, dan bercerita. Karena kita akan belajar tentang teks deskripsi, teks yang menggambarkan suatu objek secara langsung. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk pada materi utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari mempelajari teks deskripsi itu apa. Yang pertama, memahami apa itu teks deskripsi. Yang kedua, memahami atau mengenali ciri-ciri dan strukturnya. Yang ketiga, memahami bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu yang paling penting adalah menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Sekarang kalian bayangkan sedang berada di kelas kalian. Nah, bagaimana sih warna dindingnya? Lalu kursi dan mejanya itu rapi atau berantakan? Dan yang terakhir, kelasnya itu nyaman atau panas? Nah, semua yang kalian jawab itu sudah berupa deskripsi. Tinggal kita susun saja menjadi teks yang rapi. Itulah yang disebut teks deskripsi. Nah, jadi anak-anak, teks deskripsi itu adalah teks yang dapat menggambarkan suatu objek, suatu tempat, suatu suasana dengan jelas dan rinci, sehingga pembaca itu seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa membayangkan situasinya itu seperti apa. Contohnya, seperti kalian membaca teks tentang pantai, di mana kalian akan bisa membayangkan bagaimana suara ombak itu, lalu anginnya sepoi-sepoi, dan pasirnya akan terasa hangat. Nah, itu tandanya teks deskripsi itu dikatakan berhasil. Nah, tentu dong kita harus tahu bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi itu agar tidak tertukar dengan jenis teks lain. Yang pertama, teks itu dapat menggambarkan objek secara detail dan jelas. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang pertama, melihat. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, mencium. Yang keempat, meraba. Yang ketiga, menggunakan banyak kata sifat seperti indah, sejuk, bersih, dan lain-lain. Lalu yang keempat dan terakhir, bersifat sesuai fakta, bukan keterangan bebas. Kalau teksnya cuma cerita hayalan, itu bukan teks deskripsi ya. Oke, lanjut anak-anak. Masuk pada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama identifikasi dan yang kedua deskripsi bagian. Identifikasi ini bagian pengenalan objek, biasanya terletak di paragraf awal. Contohnya, lingkungan sekolahku sangat bersih dan nyaman. Yang kedua, deskripsi bagian, yang dimana objek di sini itu diperjelas dan objek itu dijelaskan satu persatu. Contohnya itu seperti taman sekolah, ruang kelas, lapangan. Nah, semakin detail itu semakin bagus ya anak-anak. Nah, jadi penjelasan teks deskripsi secara umum sudah selesai nih. Lanjut pada metode SK3R dan problem based learning dalam teks deskripsi. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, masuk pada metode SK3R. S itu survei, Q itu question, 3R adalah read, recite, review. Diikuti baik-baik ya. S yaitu survei, artinya meninjau teks. Kalian di sini tidak perlu membaca secara detail. Yang harus kalian lakukan pada tahap ini adalah yang pertama, hanya melihat judul. Yang kedua, membaca sekilas paragraf awal. Dan yang ketiga, memperhatikan kata penting. Tujuannya apa? Agar kalian tahu gambaran umum dari teks tersebut. Yang kedua adalah question, yaitu menyusun pertanyaan. Setelah kita mengetahui gambaran umum dari teks tersebut, kita membuat pertanyaan. Misalnya, objek apa yang dibahas. Yang kedua, bagian apa yang dijelaskan. Dan yang ketiga, ciri apa yang paling menonjol. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi petunjuk saat kalian membaca. Yang ketiga yaitu read, yaitu membaca secara mendalam. Nah, di sini kita akan membaca secara detail dan mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Pada tahap inilah kalian memahami benar-benar isi dari teks tersebut. Yang selanjutnya yaitu recite, yaitu mengungkapkan kembali. Coba kalian setelah membaca ditutup dulu teksnya, lalu kalian mengungkapkan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Contohnya, teks ini menggambarkan sekolah yang rapi, memiliki taman, ruang kelas yang rapi, dan lapangan yang luas. Ini melatih daya ingat kalian semua. Ini melatih daya ingat kalian dalam memahami teks tersebut. Dan yang terakhir adalah review, yaitu meninjau kembali.
Terakhir, kita akan menyimpulkan apa itu teks deskripsinya, ciri-cirinya, strukturnya, bahasanya. Kalau sudah bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah paham dengan teks deskripsi tersebut. Nah, di mana sih letak problem based learning itu? Nah, problem based learning itu adalah cara belajar dengan memecahkan masalah. Misal, ibu kasih kalian suatu soal. Nah, kalian nanti memecahkan masalah tersebut, mencari jawabannya, bisa melalui diskusi, pengamatan, atau praktik itu sendiri. Nah, cara memecahkannya yaitu yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Dan yang kedua, menentukan objeknya. Yang ketiga, mencatat ciri dan bagian objek. Yang keempat, menulis teks deskripsi. Dan yang kelima, mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman kalian semua. Jadi di sini kalian menjadi penulis, bukan hanya pembaca saja. Nah, anak-anak, kita sudah belajar ya apa itu teks deskripsi dalam metode SQ3R menggunakan pendekatan problem based learning. Sekian penjelasan dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.